Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2. Boleh, silahkan. Untuk soal pemanasannya nih, soal nomor satu biasa soal pemanasan nih. Silahkan dijawab untuk soal nomor satunya. Oke, dari kasih Kak menjawab A. Ada lagi? Ada yang jawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, soal nomor satu berarti beragam nih termasuknya. Karena ada 3 option yang dipilih. Oke, silakan ada yang ingin memberikan alasan terkait soal nomor satu. Silakan ayo. Ada yang Ayo. menjawab E juga. Oke, berarti ada 4 option. Satu option lagi nih. Mungkin ada yang menjawab A, biar laris diborong nih optionnya nih. A sampai E semuanya diborong. Oke, bagaimana? Soal nomor satu berhasil jadi soal pemanasan nih Mas ya. Oh, jelas pemanasan. Ini Oke, tingkatannya itu medium ini. medium. Iya, Baik. medium. Soal yang medium Oke, ini. tuh Mas, ada yang menjawab A juga berarti habis terborong nih optionnya semuanya Oke, dijawab. laris ya sudah. Saya gulung Lari. tikar. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung dari Mas Erman aja nih kayaknya pada bingung. Apa Mas Diki mau mencoba menjawab? Silahkan. Apa ya? Pelan keluar. Nah, Oke, baik silakan panggil Mas Mas Erman. apa? Oh, saya. Oke, terima kasih. Ya, yang nomor satu ditanyakan apakah intervensi keperawatan yang tepat dilakukan oleh mahasiswa praktik klinik komunitas tersebut. Mahasiswa semester akhir profesi melakukan praktik klinik keperawatan komunitas di wilayah RWA. Informasi awal yang didapatkan dari pemerintah setempat bahwa di wilayah tersebut warga memiliki pendapat dan keyakinan bahwa mengkonsumsi air secara langsung atau mentah apabila dari lemari pendingin adalah aman. Itu persepsi dan pendapat atau keyakinan masyarakat. Kemudian dari data itu, dari pihak puskesmas, gitu ya, data sekundernya itu menunjukkan bahwa angka kejadian diare di wilayah tersebut meningkat 3% setiap minggunya. Nah, di sini yang ditanyakan intervensi dengan kondisi yang seperti itu. Gitu loh. Ketika membaca soal, kita tidak boleh mengira-ngira atau menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya atau memberikan apa ya penalaran yang sebenarnya belum tentu ada hubungannya gitu loh. Ya, jadi ketika membaca sebuah soal kasus itu benar-benar harus bisa ditelaah apakah memang dari kalimat satu, 2, 3 apakah memang ada hubungannya apa tidak seperti itu. Ya, berarti di sini kata kuncinya itu apa? Berarti kata kuncinya itu adalah yaitu dari pendapat dan keyakinan warga bahwasanya mengkonsumsi air secara langsung atau mentah apabila dari lemari pendingin itu aman. Kemudian itu data primer, sekundernya yaitu ternyata ada peningkatan 3% setiap minggunya. Ada apa kan gitu ya. Intervensinya ngapain? Apakah kita langsung action melakukan penyuluhan diare, penyuluhan tentang PHBS, penentuan masalah keperawatan, pengkajian lanjutan tentang data tersebut, ataukah implementasi berupa penyuluhan tentang air bersih? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita tidak bisa mengira-ngira atau menghubungkan satu kalimat ke yang kalimat yang lain jika memang tidak ada kalimat penghubung. Maksudnya seperti apa namanya? Ini mengkonsumsi air mentah itu pendapat warga atau keyakinannya aman. Kemudian data sekundernya itu ada kejadian diare. Tapi tidak ada apa namanya data pendukung terkait dengan primer bahwasannya puskesmas itu mengatakan iya memang ini karena kebiasaan masyarakat dan ini sudah dilakukan pemeriksaan kan tidak ada seperti itu ya kan jadi antara data primer hasil survei hasil pengkajian itu antara data primer dan data sekunder itu sebenarnya tidak ada korelasinya gitu dari soal nomor satu itu tidak ada korelasinya apakah langsung kita melakukan suatu action penyuluhan diare dan lain sebagainya
Kan tidak bisa. Karena dari kasus ini sebenarnya hasil pengkajian saja. Nah, hasil pengkajian itu kan harus dilakukan apa namanya? Harus dilakukan perumusan masalah terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan action. Kan begitu. Tapi sebelum melakukan perumusan masalah, kita harus memvalidasi dan benar-benar memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu adalah benar. Begitu loh. Ya, benar, data yang kita dapatkan itu benar-benar valid dan benar. Berarti dari soal nomor 1 ini jawaban yang tepat itu yang D, melakukan pengkajian lanjutan tentang data tersebut. Nah, itu merupakan intervensi yang tepat gitu loh. Intervensi keperawatan yang tepat gitu loh. Ya, melakukan pengkajian lanjutan karena kita tidak tahu sebenarnya korelasinya itu seperti apa gitu. Apakah memang benar kejadian diare meningkat 3% memang disebabkan karena konsumsi apa namanya air langsung secara mentah dari lemari pendingin? Apakah seperti itu? Tidak. Gitu. Apakah kita langsung penyuluhan diare? Apakah kita melakukan penyuluhan tentang PHBS? Apakah memang diare itu disebabkan karena apa? Kita nggak tahu. Berarti dilakukan pengkajian sehingga dengan dilakukan pengkajian itu harapannya ditemukan core problem. Ketika sudah ditemukan core problem baru kita bisa menganalisis masalah itu penyebabnya apa, baru kita action kan gitu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Erman. Berarti jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D, Oh E iya, itu yang D. betul. Ya, I'm sorry. Tadi itu ada apa namanya? Tadi ada koreksi. Ini dari apa namanya ya? Dari Bu Yanti Pasaribu pengkajian lanjutan. Betul. Namanya orang oleng ya. Apakah pengkajian lanjutan yang tepat? Oh, betul. Apakah intervensi keperawatan? Bukan pengkajian lanjutan. Betul. Tak pikir tadi ini. Ya, memang pertanyaan begitu. Jadi jawabannya adalah pengkajian lanjutan. Betul, Mbak Eka? Oke, baik. Sorry ya, banyak yang dipikirkan. Gak apa-apa Mas. Oke. Berarti betul ya jawabannya Benar, yang D ya benar. Mas ya? Iya, memang begitu. Oke, Dapatnya adalah yang D. baik. Selamat Sorry, yang sorry. menjawab betul, yang belum gak apa-apa. Kita masih ada 6 soal lagi. Yuk, semangat yuk. Oke, kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1? Silakan. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, baik. Silakan Mas Erman, kita lanjut ke soal nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Silakan dijawab. Waktunya sudah habis. Silakan soal nomor 2 dijawab. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, dari Kak Ones menjawab A. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin memberikan alasan juga, boleh. Jawabannya apa paling banyak? Oke. Ada yang menjawab A, D. Oke, ada 2 option, A dan D. Pak April, boleh silakan jika ingin memberikan alasan. Bu, baru masuk, Bu. Oke.
Baru masuk. Baru masuk. Oke, kirain mau jawab soalnya mic-nya on. Oke, ada yang ingin memberikan alasan, silakan. Pak, Bismillah. Oke, Bismillah. Ada 2 tim nih. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Ada juga kah yang ingin memberikan alasan? Aduh, sampai belibet nih. Silakan. Sok, Hmm. monggo. Karena di situ perawat eh, apa ya? Kata kuncinya kan didapatkan seorang perawat bertugas. Nah, dapatkan 31 masyarakat, 31% masyarakat tinggal di lingkungan padat penduduk. Nah, di situ peran perawat sesuai dengan kasus tersebut apa? Ya berarti kalau melihat di masalah komunitas, berarti perawat adalah sebagai edukator gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ones. Berarti Kak Ones tim A nih. Yang tim D ada atau tidak? Silakan. Oke, jika tidak langsung saja nih Mas. Kira-kira betul yang A atau yang D? Silakan Mas Erman. Jawabannya adalah jreng-jreng. Oke. Jreng-jreng. Apa Nomor jawabannya? 2 ini apakah peran perawat yang sesuai dengan kasus? Saya pikir soal nomor 2 ini adalah soal yang bukan middle. Kalau nomor 1 tadi middle ya. Kalau nomor 2 ini masuk kategori isi sebenarnya. Ya, masuk kategori isi. Seorang perawat bertugas di sebuah desa, hasil survei kesehatan didapatkan 31% masyarakat tinggal di lingkungan padat penduduk. Masyarakat tidak pernah mengadakan gotong royong sehingga lingkungan kotor dan banyak lalat. Perawat melakukan pengkajian keberadaan sumber daya untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan lainnya. Ya, di sini kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya adalah perawat melakukan. Berarti peran perawat berarti ya berarti di sini dicari kata kuncinya itu adalah action dari perawatnya. Perawat ini melakukan apa? Actionnya ternyata melakukan pengkajian keberadaan sumber daya untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat dan masalah kesehatan lainnya. Gitu. Kalau option jawaban yang A, edukator, edukator itu kan peran perawat memberikan suatu informasi. Jadi peran perawat sebagai komunikator itu besar di sini. Berarti memberikan suatu pengetahuan, memberikan suatu informasi. Perilakumu itu salah. Tindakanmu itu salah. Tindakanmu belum sesuai. Yang benar itu harusnya seperti ini. Kegiatan masyarakat ini ternyata lingkunganmu kotor. Kalian tidak pernah gotong royong. Manfaatnya gotong royong itu adalah seperti ini. Tujuannya begini. Alasannya seperti ini. Hasilnya kalau gotong royong begini. Itu adalah edukator. Kalau yang caregiver, sudah jelas caregiver itu memberikan pelayanan kesehatan. Contoh ya. Oh, ada yang sakit. Oh, ada yang terinfeksi. Oh, ada yang mengalami keluhan. Oh, dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Dilakukan pemeriksaan TTV. Nah, itu kemudian dibantu misalnya kenapa? Oh, dibantu untuk apa namanya ya? Mendapatkan rujukan ke tempat pelayanan kesehatan yang memang seharusnya disentuh ya seperti itu. Itu adalah caregiver. Kemudian advocate. Advocate itu apa? Berarti memberikan layanan perlindungan hak kepada klien. Kemudian case finder. Case finder ini berarti penemu kasus. Penemu kasus itu jika kalimatnya gotong royong sehingga lingkungan kotor dan banyak lalat. Perawat melakukan pengkajian lebih lanjut dan ternyata hasilnya ditemukan ada mereka yang sakit. Misalnya kaki gajah, dan seperti itu. Kan itu disebabkan karena adanya vektor, gitu kan? Kemudian penyakit apa, misalnya diare, karena begini-begini. Nah, itu baru case finder. Nah, kalau case manager, berarti perawat mereka itu tidak menerapkan perilaku
hidup yang sehat sebenarnya. Gitu. Udah tinggal di lingkungan padat penduduk, tidak pernah gotong royong, sehingga dampaknya lingkungan kotor dan banyak lalat. Salahnya kan di sana. Nah, tugas perawat di sini adalah melakukan pengkajian keberadaan sumber daya. Maksud sumber daya ini macam-macam, entah dari manusianya, dari sarprasnya, dari finance-nya, gitu. Supaya apa? Supaya bisa optimal, kesehatan masyarakatnya optimal. Itu berarti kan tugas perawat dalam mengatur, dalam memanage, mengelola. Kan seperti itu. Berarti jawaban yang paling betul itu adalah yang E, case manager. Memanage. Ya, itu. Sudah jelas ya? Oke. Oke, baik. Berarti jawabannya yang E. Nah, ini orang yang Bagaimana? mengelola kasus atau masalah kesehatan lain. Bukan hanya mencatat statistik temuannya, tapi juga mencari sumber daya untuk memecahkan masalah. Tadi kan memang sumber daya, karena keperawatan itu terutama basic in community, gitu kan ya, basic di komunitas. Tujuannya kan memang eh, empowerment, gitu kan, memberdayakan atau memberdayakan masyarakat dalam segala aspek, gitu kan ya. Makanya pengkajian komunitas kan berdasarkan pengembangan teorinya Betty Newman, pakai CAP, Community as Partner. Kesehatan di komunitas itu dipengaruhi oleh 8 subsistem, kan gitu. Nah, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, baik. Terima kasih, Mas Herman. Oke, masih banyak yang salah, nggak apa-apa. Kira-kira nih, karena Apa-apa. banyak yang salah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah Bagaimana? paham, Kak? Sudah paham ya? Berarti boleh dilanjut ya, Mas ya? Lanjut, Oke, Kak. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Waktunya 1 menit, dimulai dari, silakan, sekarang. Nah, baik. Waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh dijawab untuk soal nomor 3. Silakan. Oke, Kak Zaki menjawab B. Kak Gusti juga menjawab B. Kak Nalda B juga. Oke, ada yang D, ada yang A. Oke, berarti A, B, dan D. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan mungkin dari Kak Yanti. Silakan Kak Yanti, Kak Zaki, Pak April. Silakan. Silakan. Oke, Kak Yanti sudah menyalakan mikrofon. Oke, Jawab ya Mbak. Nanti kalau baik, salah silakan. diluruskan ya Mas. Pasti. Apakah masalah keperawatan sesuai kasus tersebut? Seorang perawat komunitas bertugas di survei program PTM di suatu wilayah binaannya. Hasil survei kesehatan didapatkan 12% masyarakat tinggal di lingkungan yang terdapat jentik nyamuk. Masyarakat tidak pernah mengadakan gotong royong. Laporan kader Posbindu terdapat 10 orang warga yang terkena demam berdarah dengue dalam 1 minggu ini. Nah, di sini saya mengambil kunci dari kasus tersebut. Masyarakat tidak pernah mengadakan gotong royong, dan kemudian laporan dari kader Posbindu terdapat 10 orang warga yang terkena demam berdarah dengue dalam 1 minggu ini. Jadi sesuai dengan kasus itu tersebut, saya mengambil kunci jawaban A, defisit kesehatan komunitas, karena di sini memang masyarakatnya sama sekali tidak pernah
mengadakan gotong royong atau kebersihan lingkungan sehingga mereka terkena demam berdarah. Terima kasih Mbak. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko kurang pas dengan kasusnya. Begitu juga dengan C, di risiko sindrom kelemahan lansia tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kalau D, coping komunitas tidak efektif, saya rasa masih kurang pas dengan kasus tersebut. Begitu juga dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau menurut saya yang paling pas A, Mbak, defisit kesehatan komunitas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yanti. Mungkin silakan langsung Mas Erwan, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Terima kasih Kak Yanti sudah mencoba untuk menjawab. Apakah masalah keperawatan sesuai kasus tersebut, diagnosa ya berarti ya, dari SDKI, seorang perawat komunitas bertugas di survei program PTM suatu wilayah binaannya. Hasil survei kesehatan didapatkan 12% masyarakat tinggal di lingkungan yang terdapat jentik nyamuk. Itu ya. Masyarakat tidak pernah mengadakan gotong royong. Laporan Kader Posbindu terdapat 10 warga yang terkena demam berdarah dengue dalam 1 minggu ini. Nah, saya sudah pernah menyampaikan berkali-kali di sini. Sebenarnya dari beberapa diagnosa di keperawatan komunitas itu ada risiko aktual dan juga sejahtera atau wellness. Kalau melihat dari jabaran soal kasus di sini ya soal itu ya, berarti kira-kira diagnosanya termasuk adalah diagnosa yang aktual. Kenapa aktual ya? Karena di situ ada masalah yang saat itu terjadi dalam 1 minggu ini. Itu berarti kan sampai sekarang itu terjadi, masih ada, masih berlanjut, bukan masih berlanjut, berarti kondisinya itu masih sakit kan seperti itu. Kalau yang B, perilaku yang cenderung berisiko, itu berarti kan masuk tipe masalah keperawatan risiko. Berarti ini bisa diangkat ketika kasus itu menunjukkan bahwa ya terdapat perilaku masyarakat yang berpeluang terhadap penurunan derajat kesehatan, misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian MCK tidak dimanfaatkan, tempat MCK itu tidak dimanfaatkan, lebih suka terberak-berak, lebih suka berak atau BAB di sembarang tempat atau di sungai atau bagaimanapun itu, gitu kan ya. Nah, itu termasuk perilaku cenderung berisiko. Risiko sindrom kelemahan lansia ini juga tadi sudah disampaikan oleh Kak Yanti, tidak ada kaitannya karena kita tidak membahas yang berkaitan dengan lansia. Ini ya komunitas secara umum gitu kan ya. Coping komunitas dia efektif ini terkait dengan mekanisme pertahanan, biasanya cocok untuk mereka pasca terkena suatu masalah yang ini ya, yang memang mengenai secara nyata sistem mereka gitu. Jadi satu kelompok ini terkena semuanya. Contohnya apa? Kelompok atau komunitas atau masyarakat pasca bencana seperti itu pasti ada reaksi-reaksi yang ditimbulkan di sana, berusaha beradaptasi, kemudian menyesuaikan diri, walaupun sebenarnya mereka itu merasa tidak sanggup. Itu adalah coping komunitas yang efektif. Kemudian kalau manajemen kesehatan efektif ini pernah saya ungkit, ini kan berarti berkaitan dengan pola pengintegrasian atau pola pengaturan ya, di mana masyarakat ini tidak mampu untuk mengintegrasikan program-program kesehatan yang telah diajarkan atau mereka pernah terpapar, itu kan ya, terpapar dalam kehidupan sehari-hari itu tidak pernah diintegrasikan atau tidak pernah dilaksanakan secara baik dan secara optimal. Itu berarti karena di sini sudah jelas ada 10 orang warga yang terkena DBD 1 minggu ini, kan dalam 1 minggu ini berarti kan sampai saat ini itu masih sakit, bukan dalam jangka waktu sekian waktu terakhir. Nah, itu beda, kalimatnya sudah beda. Berarti masalah yang tepat adalah defisit. Tadi terkait dengan jawaban Kak Yanti, sebenarnya ada beberapa alasan yang benar, ada beberapa alasan yang perlu saya luruskan. Jadi kata kuncinya adalah itu. Jadi defisit kesehatan komunitas kan sudah jelas bahwasannya
komunitas, status atau derajat kesehatannya itu mengalami defisit atau penurunan. Yang namanya keperawatan komunitas dikatakan sehat, itu berarti satu kesatuan atau kelompok komunitasnya itu harus sehat, apapun itu. Kalau satu udah kena, itu dikatakan bahwa komunitas atau kelompok masyarakat itu tidak sehat. Makanya itu sebagai dasar, sebagai landasan bahwa data hasil pengkajian di keperawatan komunitas itu wajib menunjukkan data yang real. Maksudnya real itu tidak boleh semu. Semu ini contoh sebagian besar, sebagian kecil, secara keseluruhan itu tidak boleh. Jadi harus ada angka secara nyata, gitu kan ya. Jadi data secara kuantitatif itu harus ada. Entah itu angkanya dalam bentuk rata-rata desimal, entah itu nanti dalam bentuk persentase, entah itu nanti dalam bentuk angka real, gitu kan ya, 1000, 2000, 3000 itu harus ada data. Jadi di sini kata usaha gitu. Kemudian defisit komunitas itu kenapa kok kelompok itu bisa menurun? Karena dipengaruhi oleh satu. Yang pertama itu berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi karena program itu tidak program yang ada di masyarakat itu tidak didukung gitu. Contohnya apa? Ini kan tidak mereka kan tidak pernah mengadakan gotong royong, padahal gotong royong itu merupakan suatu program yang harus dilakukan. Salah satunya itu adalah untuk menjalin keakraban. Yang pertama, yang kedua, yang berhubungan dengan kesehatan, jelas dong. Yang namanya gotong royong itu adalah untuk sebagai mendukung ini, digunakan untuk mendukung program dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang defisit kesehatan komunitas, karena di situ sudah ada yang sakit dan itu real, nyata. Maksudnya sampai saat ini itu masih sakit 10 orang itu, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Erman. Oke, bagaimana dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan terkait soal nomor 3 atau sudah paham, sudah jelas? Bagaimana? Paham, Kak. Paham. Kita lanjut ya, kalau sudah paham. Sudah tidak ada yang didiskusikan, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 4. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Oke. Ada yang ingin memberikan alasan? Mungkin dari Kak Nasti? Silakan. Kak Ones, Kak April, silakan. Siapa? Silakan. Berarti ada yang menjawab. Ini evaluasi ini saya rasa kalau di komunitas ini wajib. Kalau misalnya praktik di peran komunitas pasti kalau membuat pre-planning atau laporan itu harusnya ada itu terkait dengan rancangan evaluasi hasil ya. Ayo, Baik, kira-kira. silakan. Oke, Kak Yanti. Sudah, Kak. Izin jawab ya, Mas. Apakah evaluasi hasil yang tepat dilakukan pada kasus tersebut pada Posyandu RW sedang dilaksanakan pemberian obat cacing?
Perawat pendamping posyandu memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemberian obat cacing pada orang tua balita. Hasil survei sebelumnya terdapat 10 anak yang dikeluhkan berat badan tidak bertambah dari bulan sebelumnya. Apakah evaluasi hasil tersebut? Nah, dari sini saya mengambil kata kunci yaitu perawat pendamping posyandu memberikan penyuluhan terkait pemberian obat cacing kepada orang tua balita. Hasil survei sebelumnya terdapat 10 anak yang dikeluarkan berat badan tidak bertambah dari bulan sebelumnya. Nah, saya mengambil kunci jawaban E, yaitu pemahaman orang tua terhadap dampak cacingan pada tumbuh kembang. Karena di sini perawat pendampingnya itu memberikan penyuluhan terkait pemberian obat cacing. Jadi hasil yang diharapkan yaitu orang tuanya menjadi paham setelah dilakukan penyuluhan bagaimana dampak pemberian obat cacing kepada tumbuh kembang anak. Kalau lancarnya proses penyuluhan kurang pas ya Mbak dengan kriteria hasil evaluasinya ya Mas. Kalau B juga meningkatnya berat badan balita bulan berikutnya juga kurang pas. Itu juga dengan C. Yang paling pas saya rasa orang tua menjadi paham terhadap dampak cacingan pada tumbuh kembang anak. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Yanti. Bagaimana Mas Erman? Sekalian saja ditanggapi, silahkan. Cetak gol. Oke, apakah evaluasi hasil yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pada posyandu RW sedang dilaksanakan pemberian obat cacing. Perawat pendamping posyandu memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemberian obat cacing pada orang tua balita. Nih, diperhatikan ya, perawat pendamping posyandu memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemberian obat cacing, kok caring, maaf, pada orang tua balita. Hasil survei sebelumnya terdapat 10 anak yang dikeluhkan BB tidak bertambah dari bulan sebelumnya. Gitu ya. Evaluasi hasil yang tepat kira-kira apa? Evaluasi itu ada 3 ya, ada evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Kalau struktur itu apa yang dievaluasi? Persiapan, undangan, kemudian sarana prasarana, kemudian audiens, itu adalah struktur. Kalau proses ya berarti seperti yang A ini lancarnya proses penyuluhan seperti itu proses. Berarti yang A sudah tidak mungkin ya. Kemudian kalau evaluasi hasil itu sesuai dengan tujuan. Ya, sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan core action atau action utama, gitu kan ya. Kemudian sama perubahan perilaku audiens. Sebenarnya kalau yang meningkatnya BB balita tahun bulan berikutnya itu sebenarnya evaluasi hasil juga, tetapi di sini kurang sesuai dengan apa namanya ya, kurang sesuai dengan kata kunci, karena kata kuncinya di sini perawat pendamping memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemberian obat cacing pada orang tua balita, kan itu core apa namanya core statement atau kata kuncinya kan seperti itu. Jadi kurang sesuai. Sebenarnya option B, C, D, E itu sebenarnya kalau dilihat itu semuanya evaluasi hasil. Tapi kita harus gunakan kata kunci action dari perawat itu ngapain. Perawat kan memberikan penyuluhan tujuannya supaya menyampaikan pentingnya ini loh, pentingnya pemberian obat cacing. Berarti ini terkait dengan knowledge yang bertujuan untuk supaya orang tua itu paham gitu kan ya, paham terkait dengan apa namanya ya, terkait dengan obat cacing itu tujuannya untuk apa, dan kalau misalnya tidak diberikan obat cacing itu dampaknya itu bagaimana anak-anak yang terkena cacingan kan seperti itu ya. Jadi kok perawat ini tiba-tiba minum obat cacing, berarti kan berangkat dari tema cacingan. Nah, seperti itu loh. Paham maksud saya ya. Makanya yang B ini tidak relevan. Kemudian C, pengetahuan orang tua terhadap jenis cacing itu pengetahuannya betul, tapi kan jenis cacingnya itu loh yang tidak relevan gitu. Ngapain? Oh, ini apa namanya jenis cacing A, jenis cacing B, jenis cacing D, dan lain sebagainya. Oh, ini namanya Nematode helmintes. Kemudian itu Ascaris lumbricoides, lain sebagainya. Ngapain gitu kan ya? Tidak penting gitu kan ya. Kemudian tidak ada korelasinya.
Kemudian yang di kemauan orang tua memberikan obat cacing pada anak. Kemauan orang tua memberikan obat cacing pada anak. Di sini eh, kemauan itu berhubungan dengan sikap. Berhubungan dengan sikap ini sebenarnya betul evaluasi, cuma tidak relevan, tidak sesuai juga dengan actionnya karena ini memberikan penyuluhan terkait pentingnya ya. Berarti yang dievaluasi itu adalah pemahaman dulu. Kalau sudah pemahaman itu selesai, baru sikapnya, gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah yang ini, pemahaman orang tua terhadap dampak cacingan pada tumbuh kembang, gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini dia slide pembahasannya nih. Berarti jawabannya yang paling tepat yang E. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Silahkan. Jelas. Oke. Lanjut ya. Baik. Dilanjut ke soal nomor 5 nih, Mas. Silahkan, waktunya sama. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, waktunya sudah habis. Jawab untuk soal nomor 5-nya. Oke. Nah, untuk soal nomor 5 jawabannya kompak nih. C semua. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan atau ada jawaban lain? Silahkan. Dari Kak Yanti. Kak Ones. Izin ya, Mbak. Baik, silahkan. Apakah prinsip legal etik keperawatan yang diterapkan pada kasus tersebut pada Posyandu RW sedang dilaksanakan pemberian vitamin A? Hasil pengkajian diperoleh 5 orang tua balita menolak diberikan karena merasa anaknya akan alergi. Perawat pendamping Posyandu menjelaskan manfaat dan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh pemberian vitamin A. Namun klien menolak dan tidak menandatangani informed consent. Di sini saya mengambil kata kunci perawat pendamping posyandu menjelaskan manfaat dan efek samping yang dapat timbul oleh pemberian vitamin A, namun klien tetap menolak dan tidak menandatangani informed consent. Nah, dari sini saya mengambil jawaban C, autonomi, yaitu prinsip etik di mana pasien berhak menentukan pilihan atas dirinya sendiri. Kalau fidelity itu kurang tepat dengan kasus, karena fidelity itu adalah prinsip etik menepati janji, justice itu keadilan, beneficent itu berbuat baik, itu seperti memberikan penkes atau memberikan tindakan sesuai SOP. Kalau non malefisiensi itu prinsip etik yang tidak merugikan pasien secara fisik maupun psikis. Jadi saya mengambil kata kunci namun klien tetap menolak dan tidak menentang info concern sesuai dengan prinsip etik C, autonomi, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yanti. Silakan mungkin Mas Erman. Mungkin Kak Yanti mewakili dari teman-teman semua karena jawabannya sama nih untuk soal nomor 5. Silakan. Plus untuk kita semua. Jawabannya betul adalah yang C, autonomi. Ya. Di sini tadi sudah dibantu oleh Kak Yanti. Kata kuncinya perawat pendamping posyandu menjelaskan manfaat dan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh vitamin A, namun klien tetap menolak dan tidak menandatangani informed consent. Kita tahu bahwa autonomi itu kan salah satu prinsip etik di mana perawat itu menjaga hak klien gitu kan ya dalam mengambil keputusan. Itu asalkan ketika klien itu memilih mengambil keputusan itu dalam kondisi yang sadar gitu kan ya.
dengan berbagai pertimbangan dan perawat sudah mencoba memberikan suatu penjelasan terkait dengan keuntungan dan juga kerugian dari apa tindakan yang akan diberikan. Ya. Kemudian di soal ini, tindakan yang dilakukan oleh perawat itu memastikan klien paham akan tindakan yang dilakukan. Namun ternyata keputusan itu berbeda dan itu diserahkan kembali pada pasien. Nah, di situ perawat itu harus menghormati. Apalagi kan perawat sudah menjelaskan gitu kan ya, manfaat dan juga efek samping. Manfaatnya ini yang namanya vitamin, pemberian apapun per oral, kemudian imunisasi itu pasti ada efek samping, terutama pada balita kan seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Sip. Ya, keren banget berarti yang soal nomor 5 jawabannya betul berjamaah nih teman-teman. Oke, kita lanjut atau ada yang diskusikan? Jika lanjut, saya lanjut ke soal nomor 6. Baik, Mas, silahkan lanjut ke soal nomor 6. Waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2. Ya, silahkan dijawab untuk soal nomor 6. Oke, silahkan. Ada yang ingin berikan alasan mungkin? Saya Mbak, Silahkan. ya, apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Perawat puskesmas sedang melaksanakan pemberian obat cacing di sebuah sekolah dasar. Perawat pendamping meminta para siswa untuk berbaris secara urutan absen. Seorang anak tiba-tiba datang bersama orang tuanya untuk meminta didahulukan. Perawat meminta klien untuk menunggu giliran sembari menuntun ke kursi tunggu. Prinsip etik yang diterapkan oleh perawat di sini saya ambil justice, adil, karena perawat di sini sudah bersikap adil terhadap anak-anak yang sudah dibariskan tadi, karena ada yang mau minta didahulukan, tapi perawat menyuruh klien untuk menunggu giliran. Nah, dia adil dengan anak yang lain. Jadi saya pilih yang justice. Kalau fidelity tidak tepat, autonomi juga tidak, apalagi beneficence dan non-malefficiency. Jadi lebih tepatnya adalah justice. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Karines, mungkin yang Karines lain? ini belum UKOM. Belum, Mas. Kapan nih Tanggal Kak Rines? 28 Oktober. Oh, iya lah kemarin-kemarin kok nggak ada tiba-tiba Ciluba malam hari ini ya. Iya, Mas. Kami ada latihan ini, ada lomba audisi paduan suara, Mas. Jadi 3 minggu ini ngabsen. Oh, keren. Iya, Semoga Mas. ini ya Oke, baik. berlanjut ke Indonesian Idol ya Kak Rines. Amin, amin, Mas. Semoga. Amin, semoga ya. Amin. Oke, Oke. apa? Oke, terima kasih Kak Rines. Kak Rines aktif kembali, kaget saya. Saya pikir Kak Rines sudah Iya, apa sudah UKOM namanya? ya, Mas ya? Nggak UKOM. Tadi baru pulang latihan, Mas. Baru tiba di rumah. Ya, semoga sukses ya Kak Rines. Iya, Mas. Makasih, Mas. Ya, Oke. betul.
terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh teman-teman semua di kolom chat dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rines, prinsip etik yang diterapkan pada soal kasus nomor 6 ini adalah yang justice deed. Jadi jangan mentang-mentang ada anak, kemudian tiba-tiba bersama orang tuanya meminta didahulukan, kemudian perawat menjadi ciut, kemudian meminta anak-anak yang lain untuk mundur, itu sangat-sangat melanggar prinsip etik ya. Jadi ya walaupun apa namanya didampingi orang tuanya atau apapun harus adil dan sesuai dengan antrian. Kalau memang komitmen di awal dijelaskan dan dibangun memang berdasarkan antrian atau giliran gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, justice. Oke. Oke, baik. Berarti soal 5, 6 betul berjamaah nih. Kira-kira gimana? Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum lanjut ke soal terakhir, soal nomor 7. Silakan dari teman-teman gimana? Cukup jelas, Kak. Baik, kita lanjut ya berarti ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, silakan. Oke, baik. Silakan dijawab untuk soal nomor 7-nya. Oke, jawabannya B. Dari Kak Titin, Kak Zaki, Kak Kurnia, Kak Kartini menjawab B. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan atau ada jawaban lain selain jawaban B? Boleh. Silakan. Oh, ada yang menjawab D dan C juga nih. Boleh, silakan. Oke, ada yang ingin menjelaskan? Silakan. Mungkin dari Kak Aneta, Pak April. Silakan. Saya coba, Mbak. Boleh, silakan Kak Rines. Apakah cara pengumpulan data yang tepat dilakukan oleh perawat R? Seorang perawat komunitas mendapatkan laporan bahwa terdapat warga yang menderita disentri. Perawat melakukan pengkajian lapangan di wilayah tersebut didampingi perangkat desa. Perawat ingin mengetahui bagaimana kondisi pembuangan limbah rumah tangga, sarana cuci tangan, publik, dan kondisi sumber air di wilayah tersebut. Saya pilih observasi. Kenapa? Karena di sini perawat langsung terjun ke lapangan, yang mana dia ingin mengetahui objek lokasi kenapa bisa terjadi disentri. Nah, kalau kita bikin wawancara, saya rasa kurang tepat, apalagi dengan Winfield Survey atau penyebaran angket tidak tepat. Jadi saya lebih memilih ke observasi, langsung terjun ke lokasi di mana kejadian gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rines. Mungkin dari Mas Arman, silakan apakah jawabannya teman-teman yang paling betul yang option yang mana? Silakan. Oleh Kak Rines jawabannya observasi. Saya tanya Kak Rines, Winfield Survey itu apa Kak Rines? Cara pengumpulan data yang seperti apa Winfield Survey? Silakan Kak Rines. Kalau melihat dari jawaban ini ada FGD, Forum Group Discussion. Ini adalah metode pengumpulan data dengan Iya. tukar pendapat gitu dalam suatu forum. Oh, berarti Winfield. Menyampaikan persepsi itu FGD. Kalau observasi, ya observasi itu lebih cenderung semua komponen. Jadi tidak hanya apa namanya ya, tidak terkhusus pada lingkungan sebenarnya. Gitu. Itu adalah metode
pengumpulan data observasi, baik dari aktivitas kelompok, kemudian kondisi komunitas, kemudian masing-masing individu di dalam komunitas, itu adalah observasi. Wawancara berarti ada komunikasi dua arah secara aktif yang dilakukan antara perawat dengan pasien, kan seperti itu. Penyebaran angket berarti harus ada instrumen bukti fisik, tidak harus paperless, misalnya dalam bentuk GF, Google Form, atau link GF sekarang ya, atau dalam apapun bentuknya terkait penyebaran angket itu, pokoknya ada bukti fisik gitu kan ya. Kalau Winfield Survey, perlu diingat, ini survei itu adalah survei yang dilakukan oleh perawat di pengkajian perawatan komunitas, tapi khusus sekali di mana perawat itu akan akan berkeliling gitu kan ya, akan berkeliling di lingkungan komunitas. Ingat, Oh, yang berhubungan pengkajian dengan di orang ya, Pak. komunitas. Orangnya, tempatnya. Iya, kalau orang ini, kalau Winfield Survey itu lebih cenderung pada lingkungan fisik. Kemudian respon klien menanggapi terkait dengan kondisi lingkungan. Itu terkait dengan Winfield Survey. Gitu loh. Berbeda dengan observasi. Observasi tidak terkhusus pada lingkungan. Ini kan perawat ingin mengetahui bagaimana kondisi pembuangan limbah rumah tangga, sarana cuci tangan publik, dan kondisi sumber air di wilayah tersebut. Ini benar-benar kondisi fisik lingkungan. Ingat, di dalam pengkajian inti pengkajian komunitas, pengkajian subsistem, bukan pengkajian inti. Kalau inti itu kan ada nilai kepercayaan, kemudian struktur desa, kemudian sejarah, itu kan inti. Kalau yang subsistem itu 8, yang CAP, kemudian S4 ada lingkungan sampai ke rekreasi. Nah, lingkungan ini untuk validasi, sanitasinya bagaimana, pembuangan limbahnya seperti apa, kemudian sumber airnya itu menggunakan apa, seperti itu. Itu ya. Jadi kalau di sini itu sudah dijelaskan seperti itu, berarti pengumpulan datanya menggunakan Windsor. Ya, terima Iya, Mas. kasih Kak Tadi saya Jen. terfokus dengan itu yang disentri tadi, Mas. Jadi apa penyebab Mm-mm. dia disentri gitu? Tidak saya hubungkan tadi bagaimana sistem pengelolaan di tempat itu. Jadi memang sih ragu tadi antara Windsor dengan observasi ini gitu, Mas. Ya, betul. Oke, Kak Rines, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Itu Rines. ya. Terima kasih juga Mas Herman. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan untuk soal nomor 7 sebelum bimbel malam hari ini kita tutup. Sudah jelas? Oke. Jika sudah jelas, berarti bimbel pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih Mas Herman selaku dosen pemateri kita pada malam hari ini. Nih slide terakhirnya semangat katanya. Berarti harus semangat nih teman-teman semua. Oke. Nggak sempat buat kata-kata, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke.